Oke, sekarang aku akan bukan memberitahukan ya, menunjukkan cara membuat image target untuk Vuforia. Jadi ini anggapannya semua pluginnya udah ada di dalam apa untuk plugin Vuforianya semua udah diimport ya. Nah, ini kita tinggal klik kanan aja di hierarki, kemudian cari menu Vuforia Engine, image target. Terus kita bisa rename image targetnya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya ini aku mau contohin untuk hewan mamut ya. Jadi nanti ada kartu ya, pastiin kartunya semua udah dibikin. Nanti aku akan bikin video berikutnya bagaimana cara membuat kartu image target untuk dipakai di dalam Vuforia. Nah, untuk ini setelah dibikin akan otomatis ada komponen image target behavior, default observer event handler, sama image target preview. Nah, di sini ada di dalam komponen image target behavior ada tipenya. Tipenya itu kita tinggal pilih aja from database. Jadi di Vuforia itu kita udah download database image targetnya dan kita udah import ke project kita. Jadi ini kita pilih from database, kemudian databasenya kita pilih sesuai dengan database yang kita import dari Vuforia tadi. Nah, untuk project ini contohnya hewan AR. Image targetnya kita pilih karena ini aku mau bikin yang mamut, maka aku pilihnya gambar kartu yang mamut ya. Kemudian di default observer event handler itu udah ada pilihan consider target as visible if status is. Nah, ini kita pilih aja yang tracked. Jadi kalau bedanya itu kalau yang tracked ini ketika uh, kameranya mengarah ke kartunya, maka 3D animation-nya akan kita munculin. Tapi kalau yang or extended, setelah kita menjauh dari kartunya pun, meskipun kartunya udah hilang, 3D animation-nya, 3D modelnya tuh masih tetap ada di situ, gitu. Nah, yang terakhir ini tambah lagi yang limited. Ini aku belum pernah coba. Jadi kita pakai aja yang tracked. Kemudian ini ada dua function di sini, ada on target found sama on target lost. Jadi ini event yang akan dipanggil ketika dia menemukan kartunya. Jadi ketika kita mengarahkan kamera AR kita ke kartunya, berarti kan kartunya kedetek tuh. Nah, apa yang harus dia lakukan gitu? Kita tentukannya di sini. Nah, jadi untuk yang on target found ini, di sini di project ini ketika kartunya kedetek, dia akan menampilkan 3D animation ini. Untuk saat ini 3D model sih. Menampilkan 3D modelnya dan menampilkan tombol yang ketika diklik nanti akan muncul deskripsi hewannya. Jadi tombolnya itu udah aku bikin di sini. Sama scriptnya itu juga udah ada, functionnya udah ada. Jadi tinggal dipanggil aja ya. Nah, jadi on target found-nya ini gimana? Kita mau set kita tinggal set game object to active sama false aja di found sama di lost ini. Nah, yang pertama kita tentuin dulu function untuk menentukan dia spesifikasi hewan apa yang ingin ditampilkan di deskripsinya nanti. Jadi kebetulan karena udah ada yang seperti yang tadi aku bilang, udah ada di UI Manager ini. Jadi kita tinggal drag aja si canvas, kemudian kita cari si script UI Manager dan kita pilih yang atur spesifikasi. Nah, di metode atur spesifikasi ini aku set biar kita bisa menentukan parameter, kita bisa masukin parameter data hewan yang akan kita tampilkan. Jadi deskripsinya apa, nama hewannya apa, itu datanya di sini. Jadi kita tinggal pilih aja. Oh, kebetulan ini belum ada ya, kita bikin dulu. Kalau belum ada kita bikin dulu ya. Kita skip dulu ke bikin data. Ini tinggal klik kanan, create, buat spesifikasi hewan. Ini dari scriptable object yang udah dibikin. Ya. Ini aku bikin contoh singkat aja dulu ya. Jadi misalnya namanya mamut. Deskripsinya hewan gajah.
yang hampir punah. Suaranya juga kita tinggal pilih. Kebetulan di sini aku belum ada, jadi aku pakai suara yang dulu. Nanti teman-teman bisa sesuaiin aja dengan suara yang sesuai ya. Ini hanya contoh ya. Nah, kemudian ini kan udah ada nih datanya, kita drag aja ke sini. Atau kalau nggak mau drag dari project, kita bisa pilih dari tombol bulat yang di kanan ini nih. Nah, dengan begitu ketika kamera AR-nya menampilkan mendetek kartu mammoth yang udah kita desain, maka dia akan melakukan yang pertama, mengatur spesifikasi untuk si UI ini. Ya. Nah, selain itu kita juga ingin menampilkan 3D modelnya. Nah, berarti 3D modelnya kan tadi kita bikin di sini nih. Kita rename dulu biar enak ya. Kita rename dulu menjadi mammoth. Kemudian kita drag masukin jadi anaknya ya, bukan game objek baru. Jadi ingat, kita hovernya itu kita sampai yang ini tuh ke highlight ya, sampai nyala. Lalu kita lepas. Nah, ini udah jadi anaknya nih kalau kayak gini. Jadi dia di dalam ya. Jadi bukan di luar. Kalau di luar itu kayak gini. Nah, ini di luar, ini salah ya. Kita di sini harus masukin ke jadi anaknya. Jadi nanti dia muncul panah seperti ini. Dan pastiin positionnya itu semua ke reset menjadi 0. Oke. Kemudian kita cek lagi nih. Nah, ini udah ada nih, ya kan? Kemudian ini kita matiin dulu. Kita hide dulu. Nah, ini kan dia kayak apa ya? Gizmosnya juga kita matiin dulu sebentar. Gizmos kamera. Nah, ini kita naikin dikit. Jadi ini kira-kira bentukan ketika kita scan kartunya. Ketika kartunya kedetek, dia akan muncul di mana. Nah, kita tentukan di sini. Kalau ini kan kayaknya kegedean ya. Jadi kita bayangin kita nge-scan nih kamera, nge-scan kartunya nih. Kartunya tuh bentuknya kayak gini. Tapi objeknya ini gede banget. Nah, kita kecilin lah. Ini kan scale-nya 100. Coba kita turunin jadi 50 misalnya. 50. Nah, kalau kayak gini kan kayak lebih pas ya. Atau kalau mau lebih dikecilin lagi juga boleh. Misalnya di 25, 25, 25. Jadi sesuai dengan selera masing-masing ya. Untuk ini kita coba yang 25 dulu. Terus kita sesuaiin aja. Kita turunin dikit, naikin dikit ya. Nah, gitu. Jadi udah ada nih, ya kan? Si game object 3D-nya ke dalam. Lalu di sini kita perlu set supaya tadi ketika kedetek kartunya dia nyala kan game objeknya. Kita drag aja nih ya. Dari sini, dari 3D object yang tadi kita masukin sebagai childnya atau sebagai anaknya, kita drag ke sini. Terus di functionnya ini kita cari yang game object. Game object set active. Nah, ini kita checklist. Jadi ini fungsinya untuk menyalakan, menampilkan si game object mammoth ini, si game object 3D model ini. Fungsinya untuk itu. Nah, lalu ketika kameranya kita ngarahin ke tempat lain yang nggak ada kartunya, berarti itu kan jatuhnya ke on target loss. Nah, di on target loss ini kita mau ngapain? Tentunya kita mau matiin, kita sembunyiin lagi si 3D model ini. Jadi kita cek lagi nih, set active, terus yang checklistnya kita biarin kosong, itu artinya false ya. Jadi kita set supaya objeknya mati, sembunyi ya, kayak gini. Oke. Ini artinya set active false, ini artinya set active on gitu. Defaultnya kita kasih on aja. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita ingin menampilkan si tombol ini. Tombol spesifikasi ini. Jadi tombol ini hanya kita tampilkan ketika objeknya kedetek, ketika kartunya kedetek. Jadi kalau kartunya nggak kedetek, buttonnya sama 3D modelnya juga dihilangin. Jadi caranya sama aja dengan yang mammoth ini. Kita tambah lagi, kita drag tombolnya. Tombolnya kan yang ini nih.
ya kan, tampilkan deskripsi ini. Nah, kita balik ke ini, kita drag yang tampilkan spesifikasi ini, kita drag. Kemudian sama juga, kita pilih yang game object, kita set active true. Nah, yang bawah yang on target loss sama juga, kita drag lagi, tampilkan spesifikasinya, functionnya kita pilih yang game object, set active false gitu. Jadi nanti ketika replay, ketika dia mendetek kartu si mamut ini, dia akan memunculkan 3D modelnya. Ya, kayak gitu. Oke, untuk video kali ini aku nggak mencontohkan, nggak di play, karena ini untuk muridku aja nih yang udah implement semuanya ya. Oke, sekian.